Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Baiklah anak-anak, untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan belajar dengan ibu-ibu PPL. Perkenalkan, nama Ibu Hidayatul Ilmiah, bisa dipanggil dengan Bu Ilmi. Oke anak-anak, pada kesempatan hari ini, apakah kalian sudah siap untuk menerima pembelajaran? Pintar. Kalau sudah siap, sekarang kita akan belajar mengenai tema 5, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2 dengan muatan Bahasa Indonesia dan PPKN. Tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kita mengetahui apa itu teks non-fiksi, macam-macamnya, serta ciri-cirinya, serta kita akan mengetahui apa itu makna dari simbol-simbol Pancasila, serta kita akan mengetahui makna dari sila-sila dan simbol dari Pancasila. Baiklah anak-anak, apakah sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Kalau sudah siap menerima pembelajaran hari ini, coba siapkan buku kalian dan simaklah video berikut ini. Tema 5, subtema 1, pembelajaran ke-1 dan ke-2, muatan Bahasa Indonesia dan PKN. Teks non-fiksi. Apa itu pengertian teks non-fiksi? Di sini Ibu memiliki pengertian bahwa teks non-fiksi adalah klasifikasi untuk setiap karya informatif, seringkali berupa cerita yang pengarangnya dengan itikat baik bertanggung jawab atas kebenaran atau akurasi dari peristiwa, orang, atau informasi yang disajikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, non-fiksi adalah yang tidak bersifat fiksi, tetapi berdasarkan fakta dan kenyataan. Dilansir Ensiklopedia Britania 2015, non-fiksi adalah kebenaran, seluruh kebenaran, dan hanya kebenaran. Jadi, teks non-fiksi ini harus nyata dan harus benar, tidak direkayasa. Karya non-fiksi adalah semua tentang fakta dan kejadian nyata. Meski ada beberapa perdebatan tentang jenis sastra mana syarat sebagai non-fiksi, biasanya teks non-fiksi dipakai saat membuat karya sastra, karangan, artikel, biografi, kesehatan, sains, sejarah, maupun karya ilmiah. Cerita non-fiksi adalah sebuah cerita yang bersifat informatif. Jadi, bersifat informatif, informasi untuk disampaikan kepada seseorang. Pengarang atau penulis memiliki tanggung jawab tentang apa yang sudah ditulis. Jadi, pada dasarnya teks non-fiksi ini harus benar-benar nyata dan berupa kebenaran. Dan teks non-fiksi ini bersifat informasi untuk disampaikan kepada orang. Di sini Ibu memiliki bagaimana cara kita menulis teks non-fiksi. Dalam teks non-fiksi harus memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, menentukan tema. Sebelum membuat tulisan non-fiksi, terlebih dahulu harus menentukan tema. Tema merupakan judul mengenai tulisan yang akan dibuat, karena keseluruhan ide tersebut yang menjiwai tulisan. Jadi, sebelum menulis teks non-fiksi itu harus ada temanya, agar nantinya jelas
dan dapat disampaikan kepada seseorang tersebut. Yang kedua, merumuskan tujuan. Merumuskan tujuan menjadi salah satu faktor yang sangat penting sebelum menulis, karena akan menentukan arah dan jenis yang akan ditulis. Arah atau isi non-fiksi sangat dipengaruhi oleh kadar pengetahuan tentang tema yang telah dibahas. Yang ketiga, mengumpulkan dan menganalisis data. Mengumpulkan dan menganalisis data juga harus diperhatikan sebelum menulis, karena itu akan mempengaruhi kualitas tulisan non-fiksi kalian. Data pastinya harus lengkap dan detail. Untuk pengumpulan data bisa dengan cara seperti wawancara, referensi buku, survei, diskusi, atau observasi. Yang terakhir adalah menyusun kerangka karangan. Kerangka karangan adalah rancangan atau susunan pikiran utama yang terstruktur. Selanjutnya direalisasikan dengan kalimat-kalimat. Pada penyusunan kerangka karangan tersebut, maka mengorganisasikan ide dan data yang telah dikumpulkan. Menyusun paragraf. Setelah semuanya terpenuhi, selanjutnya menyusun paragraf. Buatlah kaidah paragraf yang baik berupa satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelasan. Dari langkah-langkah tersebut akan terbentuk tulisan non-fiksi kalian akan sangat baik dan dapat disampaikan kepada seseorang tersebut. Fungsi dari teks non-fiksi. Pertama, memberikan hiburan, dan yang kedua, memberikan nilai-nilai pendidikan. Jadi, dengan teks non-fiksi ini, kalian akan menambah wawasan kalian. Jenis-jenis teks non-fiksi. Yang pertama, teks laporan observasi. Teks laporan observasi adalah teks yang membahas mengenai suatu objek umum yang berdasar pada sudut pandang keilmuan secara objektif dengan sejelas-jelasnya. Objek yang dimaksud dalam teks ini adalah berupa fenomena alam, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Terus yang kedua adalah surat. Surat merupakan media komunikasi tulis antara seseorang atau lembaga dan seseorang atau lembaga lainnya. Sebagai media komunikasi, surat memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan media komunikasi lisan karena lebih leluasa untuk menuangkan hal-hal yang akan disampaikan. Melalui surat, baik atau buruknya permohonan undangan, perizinan, dan sebagainya dapat menjadi pertimbangan. Pertimbangan tersebut berkenaan dengan diksi, struktur kalimat, ataupun isi dari surat. Contoh yang ketiga adalah teks berita. Berita adalah kabar atau informasi atau laporan pers. Berita bertujuan untuk menyampaikan suatu informasi yang umumnya bersifat faktual dan aktual. Teks berita memiliki unsur-unsur yang terangkum dalam rumus adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Keenam, pertanyaan tersebut merupakan cara yang berfungsi untuk menemukan unsur-unsur informasi dalam suatu berita. Yang keempat adalah iklan. Teks yang berfungsi untuk mendorong dan membujuk khalayak agar tertarik pada pesan yang disampaikan disebut dengan iklan. Teks yang memberitahu kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual yang biasanya dimuat pada media massa ataupun tempat-tempat umum. Kalian pasti sering melihat iklan pada televisi, pada radio, dan lain-lain. Teks eksplanasi. Eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu peristiwa baik berupa peristiwa alam, sosial, budaya, ataupun misalnya pada peristiwa alam yaitu proses terjadinya banjir, gunung meletus. Pada peristiwa sosial atau budaya yaitu proses menjalankan ibadah, kemacetan, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah teks pidato. Teks pidato adalah teks yang berisi ajakan atau bujukan secara lisan kepada khalayak.
Pernyataan-pernyataan yang terdapat pada teks mendorong seseorang untuk mengikuti harapan atau keinginan-keinginan pembacanya. Dan yang terakhir adalah teks cerita inspirasi atau biografi seseorang. Nama lain dari teks cerita inspirasi ialah narasi faktual atau teks biografi. Teks ini berisi mengenai cerita seseorang yang berdasar pada fakta-fakta. Teks ini merupakan teks yang mengisahkan mengenai tokoh atau pelaku peristiwa dan masalah yang sedang terjadi. Misalnya biografi dan kisah perjalanan. Kedua teks ini bentuknya narasi yang terbentuk oleh 3 unsur utama, yaitu penokohan, latar, dan alur. Dari penjelasan Ibu mengenai teks non-fiksi, apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Pintar, kalau sudah paham, sekarang kita lanjut pada materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah mengenai makna simbol dan sila-sila Pancasila. Ada yang tahu Pancasila itu apa? Pastinya sudah tahu ya. Pancasila terdiri dari 5 sila yang biasa kita baca pada saat upacara. Pastinya anak-anak semua sudah tahu. Nah, oleh karena itu sekarang Ibu akan memperjelas tentang makna dan sila-sila pada Pancasila. Pengertian Pancasila. Pancasila adalah ideologi dan dasar negara Indonesia, di mana di dalamnya terdapat 5 sila yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Ideologi bangsa Indonesia tersebut tergambar di dalam lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Nah, pada Garuda Pancasila ini di dalamnya kan ada lambang-lambang. Nah, itu nanti kita akan bahas. Pancasila berada di bagian perisai pada dada burung Garuda. Masing-masing sila Pancasila digambarkan dengan lambang. Yang pertama bintang, kedua rantai, ketiga pohon beringin, keempat kepala banteng, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu padi dan kapas. Arti lambang Pancasila. Agar lebih memahami apa arti lambang Pancasila tersebut, kita bahas bersama-sama ya anak-anak. Arti simbol Pancasila sila pertama, yaitu pada sila pertama di sana mempunyai simbol sebuah bintang. Bintang adalah lambang sila pertama. Bunyi sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Simbol Pancasila pertama ini digambarkan sebagai bintang yang memiliki 5 sudut. Gambar bintang pada simbol Pancasila sila pertama memiliki arti sebagai sebuah cahaya, yaitu cahaya rohani yang dipancarkan oleh Tuhan kepada umat manusia. Lambang Pancasila berbentuk bintang ini juga diartikan sebagai suatu cahaya yang menerangi dasar negara yang 5. Pembukaan Undang-Undang tahun 1945 alinea keempat. Sifat negara yang 5 pada pembukaan Undang-Undang tahun 1945 alinea 2 dan tujuan negara yang 5 pada pembukaan Undang-Undang tahun 1945 alinea 4. Nah, pada simbol bintang ini dasarnya kan berwarna hitam. Warna hitam pada latar belakang bintang tersebut melambangkan warna alam. Warna latar belakang tersebut juga dapat dimaknai bahwa berkat rahmat Allah merupakan sumber segala yang ada di dunia ini. Yang kedua, makna simbol Pancasila sila kedua. Sila kedua ini bergambar mata rantai. Bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol Pancasila sila kedua ini digambarkan dengan mata rantai emas berbentuk lingkaran dan persegi yang saling berkaitan hingga membentuk suatu lingkaran.
Mata rantai berbentuk segi empat merupakan lambang laki-laki, sedangkan mata rantai berbentuk bulat melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan pada simbol tersebut melambangkan bahwa hubungan setiap manusia, di mana laki-laki dan perempuan saling membutuhkan dan harus bersatu agar dapat menjadi kuat seperti rantai pada Pancasila. Dengan kata lain, makna lambang Pancasila ini adalah hubungan antara individu di masyarakat Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, yang dilakukan secara adil dan beradab, sehingga hubungan masyarakat secara keseluruhan menjadi lebih kuat dan pastinya akan tetap bersatu. Yang ketiga adalah arti lambang Pancasila, sila ketiga. Pada sila ketiga ini, lambangnya berbentuk pohon beringin. Bunyi sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Simbol Pancasila sila ketiga ini digambarkan dengan pohon beringin yang memiliki akar dan sulur. Lambang pohon beringin di sini memiliki makna bahwa Pancasila merupakan tempat berteduh atau berlindung bagi seluruh rakyat Indonesia agar merasa aman dan nyaman meskipun terdapat banyak perbedaan antara suku bangsa. Karena pada Indonesia ini memiliki suku, bahasa, adat istiadat yang sangat banyak dan berbeda-beda. Nah, tetapi dalam simbol Pancasila sila ketiga ini, perbedaan antar semua suku, adat itu tidak saling membeda-bedakan. Sulur dan akar pada gambar pohon beringin tersebut adalah lambang dari keberagaman suku bangsa di Indonesia. Dengan kata lain, arti simbol Pancasila sila ketiga adalah keanekaragaman suku bangsa di Indonesia yang bersatu dan berlindung di bawah Pancasila. Yang keempat adalah arti lambang Pancasila sila keempat, yaitu lambangnya berupa kepala banteng. Bunyi sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini dilambangkan dengan gambar kepala banteng. Banteng dikenal sebagai makhluk berjiwa sosial dan suka berkumpul dengan sesamanya, sehingga kelompok banteng menjadi semakin kuat dan dapat terhindar dari terkaman hewan pemangsa. Simbol kepala banteng pada sila keempat Pancasila memiliki makna bahwa rakyat Indonesia merupakan makhluk sosial yang suka berkumpul dan bermusyawarah untuk bermufakat dan mengambil suatu keputusan. Dengan kata lain, segala keputusan yang diambil adalah hasil musyawarah dan mufakat bersama. Dan yang terakhir adalah arti lambang Pancasila sila kelima. Pada sila kelima ini berbentuk lambangnya adalah padi dan kapas. Bunyi sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini dilambangkan dengan gambar padi dan kapas. Simbol padi dan kapas pada sila kelima melambangkan kebutuhan dasar semua manusia untuk hidup, yaitu kebutuhan akan pangan dan sandang. Kebutuhan pangan dan sandang rakyat yang terpenuhi dengan baik merupakan syarat utama agar suatu negara dapat mencapai kemakmuran. Hal ini yang menjadi cita-cita pada sila kelima Pancasila tersebut. Karena dengan kita tidak makan, pastinya kita kan tidak mempunyai tenaga, dan kita tidak memakai baju kan pastinya kan kita akan malu dengan tubuh kita, begitu anak-anak. Jadi sila kelima ini juga sangat penting bagi kita. Dari penjelasan Ibu mengenai makna dari sila-sila dan simbol dari Pancasila, apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Baiklah, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut pada nilai-nilai Pancasila.
Nilai-nilai Pancasila itu ada 5. Yang pertama, nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Dengan nilai ini menyatakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius, bukan bangsa yang ateis. Nilai ketuhanan juga memiliki arti adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan, serta tidak berlaku diskriminatif antar umat beragama. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam kehidupan bersama atas dasar tuntunan hati nuraini dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Yang ketiga adalah nilai persatuan. Nilai persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Yang keempat adalah nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Dan yang terakhir adalah nilai keadilan. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah atau batiniah. Nilai-nilai dasar itu sifatnya abstrak dan normatif. Karena sifatnya abstrak dan normatif, isinya belum dapat dioperasionalkan. Agar dapat bersifat operasional dan eksplisit perlu dijabarkan ke dalam nilai instrumental. Contoh nilai instrumental tersebut adalah Undang-Undang 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dari sini, apakah sudah paham anak-anak? Baiklah, kalau sudah paham, kita akan lanjut pada soal-soal yang akan Ibu berikan. Disimak baik-baik ya soalnya. Bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Menyenangkan? Ya, pasti menyenangkan. Baiklah anak-anak, untuk mengasah pengetahuan kalian, coba sekarang kita sudah belajar apa saja anak-anak? Ya, tentang teks non-fiksi, makna dari sila dan simbol Pancasila. Baiklah anak-anak, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian dan bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.